Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko bahaya di pemukiman lahan basah. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama itu adalah pengertian dari lahan basah, lalu karakteristik lahan basah, jenis-jenis lahan basah, pengelolaan dan pemanfaatan, serta risiko bahaya di lahan basah. Baiklah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan lahan basah? Lahan basah adalah suatu wilayah yang tanahnya itu tergenang oleh air karena keadaan tanah yang jenuh terhadap air. Genangan tersebut bisa bersifat permanen maupun musiman. Biasanya genangan ini berupa air yang mengalir ataupun diam. Ada juga pengertian lahan basah itu menurut ahli. Di sini pengertian lahan basah menurut ahli berdasarkan Maltby tahun 1986 adalah salah satu istilah tentang ekosistem yang kemudian pembentukannya itu didominasi oleh air dan ciri serta prosesnya juga dikendalikan air. Kemudian Maltby juga menambahkan kembali bahwa lahan basah itu adalah suatu tempat yang tergolong cukup basah selama waktu yang tergolong cukup panjang untuk pengembangan vegetasi serta organisme lain yang harus beradaptasi khusus. Lahan tersebut juga didefinisikan berdasarkan 3 parameter, yaitu melalui vegetasi, hidrofitik ataupun hidrologi, serta tanah hidrik. Selanjutnya itu ada karakteristik dari lahan basah. Karakteristik lahan basah yang melekat adalah keadaan tanahnya yang jenuh terhadap air. Hal ini dapat dikatakan bahwa nama lahan tersebut mencerminkan kondisi tanah yang selalu tergenang oleh air. Lahan ini di sepanjang musim selalu digenangi oleh air, namun air yang dimiliki oleh lahan dapat bersifat musiman ataupun permanen. Musiman yang dimaksud adalah air yang tergenang pada lahan tersebut saat musim tertentu saja, seperti musim hujan. Sedangkan yang dimaksud dengan permanen adalah air tersebut tergenang setiap saat dan waktu. Oke, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis dari lahan basah. Lahan basah itu ada 2 jenis, yaitu lahan basah secara alami atau langsung ada di alam tanpa ikut campur oleh tangan manusia. Adapun lahan basah buatan, yaitu dibuat oleh manusia itu sendiri. Contoh dari lahan basah alami itu seperti rawa-rawa, hutan bakar, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan tepian sungai. Kalau untuk contoh lahan basah buatan itu seperti waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Selanjutnya ada pengelolaan dan pemanfaatan dari lahan basah. Mengelola lahan basah membutuhkan ketekunan dan pengetahuan yang memadai, terutama jika berencana mengubah lahan basah tersebut untuk kepentingan pertanian maupun perkebunan. Berikut ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan apabila ingin mengelola lahan basah secara maksimal. Yang pertama, itu bisa kita melakukan pengeringan lahan. Nah, terutama bekas tanah gambut nih yang dapat digunakan untuk sektor pertanian atau perkebunan. Pengeringan lahan basah secara maksimal membantu menciptakan aneka ragam sawah dan perkebunan sehingga mendukung industri pakan secara maksimal. Melakukan pengelolaan air. Hal ini secara tidak langsung akan membantu sistem irigasi maupun pengairan di daerah lahan basah tersebut sehingga daerah di sekitarnya tidak kekurangan air bersih serta dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana. Yang selanjutnya itu adalah mempertahankan ekosistem alami juga merupakan unsur yang tetap perlu untuk dilakukan agar membantu menjaga keseimbangan alam. Pengembangan serta pengelolaan lahan yang baik akan menciptakan sistem pertanian yang optimal tanpa menimbulkan bencana sebagai efek negatif dari perubahan lahan basah menjadi area sawah maupun perkebunan. Nah, yang selanjutnya ini ada resiko dari bahaya di lahan basah itu sendiri. Hutan rawa gambut merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Kemarau panjang yang hampir setiap tahun telah menyebabkan lahan gambut terbakar akibat kesalahan manusia. Nah, maksudnya di sini adalah bisa kita lihat bahwa khususnya di daerah Sumatera sering kali terjadi kebakaran lahan gambut. Itu bisa jadi faktor kesengajaan ataupun tidak disengaja. Faktor
sengaja itu seperti contohnya itu oleh ulah manusia yang membuang puntung rokok secara sembarangan ataupun memang sengaja untuk membakar lahan gambut tersebut untuk dijadikan perkebunan. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini juga menyebabkan kabut asap. Nah, dan kabut asap tersebut juga menyerang di beberapa wilayah seperti Lampung, Jambi, Padang, Riau hingga sampai ke Sumatera Utara. Wilayah yang paling banyak mengalami kebakaran adalah lahan rawa gambut. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah lahan basah adalah suatu wilayah yang tanahnya itu tergenang air karena keadaan tanah yang jenuh terhadap air. Genangan tersebut bersifat permanen maupun musiman. Biasanya, genangan pada lahan tersebut dapat berupa air mengalir ataupun diam. Dengan karakteristik lahan basah yang melekat adalah keadaan tanah yang jenuh terhadap air, lahan basah juga ada dua jenis, yaitu lahan basah alami dan juga lahan basah buatan. Sebagai contoh, lahan basah alami itu seperti rawa-rawa ataupun tepian sungai. Dan contoh untuk lahan basah buatan yaitu seperti waduk ataupun kolam. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang analisis resiko bahaya di lahan basah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.